Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita semua hari ini? Doa kami, kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari, sebelum kita memulai semua aktivitas kita di awal pekan ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan pagi hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau menjalani hidup setiap hari dengan bersekutu dengan Engkau dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus mampukan kami memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 dengan topik renungan harian kita hari ini, menjadi orang benar. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ya, surat Petrus ini disampaikan kepada jemaat yang pada masa itu sedang menghadapi penderitaan. Ya, penderitaan oleh karena mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menguatkan jemaat, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, agar meskipun ketika mereka menghadapi penderitaan yang berat di tengah-tengah kehidupan mereka oleh karena iman kepada Tuhan, mereka tetap didorong untuk hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas caci maki dengan caci maki, tetapi tetap hidup untuk memberkati banyak orang. Ya, karena demikianlah panggilan hidup bagi orang-orang yang percaya, yaitu hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak tantangan, pergumulan hidup yang dihadapi, sekalipun oleh karena mempertahankan iman kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya harus tetap hidup dalam kebenaran, ya, tidak melakukan kejahatan, tetapi melakukan yang baik, mencari perdamaian, melakukan perdamaian dengan semua orang. Sehingga dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12, orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dalam kehidupannya hidup penuh kasih dan damai, menjauhi kejahatan, hidup tidak mencaci maki orang lain, tetapi hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak tantangan, itulah yang dikatakan sebagai orang yang benar. Dan sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ini mengajarkan bagi kita bahwa Tuhan tetap memperhatikan kehidupan setiap orang yang percaya, yang hidup dalam kebenaran, meskipun banyak tantangan, persoalan, penderitaan yang kita hadapi oleh karena mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap mendengarkan seruan doa kita, ya, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ia tetap mendengarkan, memperhatikan, menjawab setiap doa-doa orang yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi bagaimana orang-orang yang berbuat jahat? Teks ini dengan jelas menerangkan bahwa wajah Tuhan
menentang orang-orang yang berbuat jahat. Wajah Tuhan ini juga menggambarkan Allah yang sangat menentang orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak tantangan yang kita hadapi, hidup dalam kasih, hidup dalam perdamaian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan melalui doa dan pujian kepada Tuhan. Tentu kita akan dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan mendorong kami sebagai orang yang percaya untuk hidup benar di dalam Tuhan. Kami menjadi orang yang benar karena Tuhan yang sudah memilih orang-orang besar. Kasih-Mu yang begitu besar menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak pergumulan kami, teguhkan kami hidup setia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudari kami, terkhusus jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada, yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi yang kami kasihi. Bapak Iel Sinuraya, agar dia tetap kuat, tetap optimis di dalam Tuhan untuk rencana operasi bypass yang akan dia jalani. Tuhan kuatkan, teguhkan, dan kami percaya bahwa dalam tangan-Mu, karya-Mu, semua rencana proses operasi bypass yang akan dia jalani berjalan dengan baik. Pak Iel Sinuraya juga sehat dalam tuntunan Tuhan, keluarga juga tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati pemulihan kesehatan yang sempurna bagi yang kami kasih Nadi Prilio, kakak kami Kak Delfitra, semua saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami. Tuhan yang memberkati supaya pulih sempurna, sehat di dalam Tuhan. Anak-anak kami dalam masa-masa mengikuti ujian, Tuhan berkati juga sehingga anak-anak kami boleh mempersiapkan diri yang terbaik mengikuti ujian di dalam pertolongan tangan kasih Tuhan. Masa depan mereka kami percayakan dalam tangan-Mu. Pelayanan semua gereja-gereja Tuhan agar boleh menjadi berkat. Pelayanan GBKP Rungkun Sitelusada, Tuhan tolonglah, kuatkan, teguhkan sehingga menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Berkati semua para pelayan Tuhan saat bisa pikir untuk melayani Tuhan. Rencana untuk pembangunan gedung KKR dan rumah pastori juga berjalan baik dalam karya-Mu. Kami akan menjalani hidup kami hari ini dalam setiap aktivitas pekerjaan kami. Mampukan kami mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Di awal pekan ini, hiduplah benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun banyak tantangan, mari tetap andalkan Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dan ketika kita bekerja, beraktivitas hari ini, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita dengan baik, tetap bersukacita, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.